Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berada di kebun di halaman belakang ya teman-teman. Nah, untuk kebun di bagian belakang ini tadi baru kita review penataan ulang untuk tanaman anggreknya ya teman-teman. Di bagian belakang ini masih ada ya banyak tanaman-tanaman anggrek kita yang masih berbunga. Bunganya cantik-cantik sekali teman-teman. Dan ini tanaman anggrek dendro ya teman-teman. Ada yang warna kuning, ada yang ungu, dan juga masih banyak ini yang mulai spike yang akan mulai bermekaran bunganya, karena ini udah mulai kenop teman-teman ya. Untuk sebagian besar anggrek-anggrek ini aku taruh di halaman depan teman-teman, karena untuk yang berada di halaman belakang ini sudah full ya, sudah penuh teman-teman. Tapi sebenarnya di halaman belakang ini sangat cocok sekali untuk saya pakai untuk budidaya anggrek. Nah, selain tanaman anggrek yang berada di halaman belakang ini, kita akan ini teman-teman ya, menambah untuk tanaman hutan. Di sini di bagian tembok, di bagian sebelah kanan ya teman-teman ya, udah banyak nih teman-teman tanaman jenis kadaka ya yang sudah mulai besar-besar. Dan ini merupakan tanaman kadaka yang sejenis atau habitatnya itu sama ya teman-teman dengan tanaman anggrek. Jadi kalau kita budidaya atau banyak merawat anggrek itu ada baiknya tuh teman-teman ya, untuk disertakan juga tanaman yang spesies dengan anggrek atau memiliki habitat yang sama ya. Contohnya tanaman-tanaman hutan antara lain ada kadaka, tanduk rusa, dan juga bisa kita letakkan di sini itu tanaman bromelia ya, karena bromelia ini memang bisa hidup ya di tanah, dan juga bagus teman-teman kalau kita tempel di batangan kayu. Ini sebenarnya batangan kayu ini sudah aku tempel, ada beberapa tanaman anggrek ya yang kita ambil ya teman-teman dari ini teman-teman, kita repotting dari induk anggreknya yang aku tempel di batangan kayu ya. Coba kita akan lihat, aku dibantu sama kakakku yang biasa kalau aku lagi ngerawat tanaman itu saya minta tolong dia gitu ya untuk dibantu. Apalagi untuk nempel seperti bromelia ini, daunnya memang ada durinya ya teman-teman ya. Jadi kita minta bantuan kakak saya ya untuk menempel tanaman bromelia ini, agar supaya tanaman yang berada di belakang ini banyak jenis dan beraneka macam gitu ya, utamanya tanaman-tanaman hutan yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bromelia yang udah aku potong teman-teman ya dari induknya. Yang awalnya ini aku tanam di pot, tapi karena sudah beranak banyak ya teman-teman, maka aku kurangi, dan supaya lahan yang berada di samping rumah itu tidak penuh dengan bromelia, karena di sana juga ada tanaman sayuran ya teman-teman, dan juga ada tanaman keras lainnya seperti bougainville dan sakura. Nah, untuk bromelianya coba akan kita pindah, kita tempelkan di batangan-batangan kayu. Udah dapat beberapa teman-teman ya, kakak saya udah menempel, dan ini nanti juga akan kita tempelkan di batangan kayu yang terlebih dahulu ini kita tancapkan di cor semen ya yang berada di pot. Nah, seperti ini. Sebelumnya ada bromelia, ini tadi aku gantungkan dari tanaman ini teman-teman, ada bigunia, tapi tidak berkembang bagus karena bigunia itu juga tidak
terlalu kuat ya untuk berada di paparan sinar matahari. Nah, kalau untuk bromelia ini memang termasuk tanaman panas, jadi aku punya inisiatif dan mencoba aku tempelin aja teman-teman di batangan-batangan kayu. Jadi kayunya ini adalah kayu bakar yang aku minta dari tetangga aku ya teman-teman ya. Dan sayangnya ini karena sudah kepotong-potong ini ya teman-teman ya, pendek-pendek, jadi udah seperti gundul tanpa ada cabang, tapi masih ada sedikit-sedikit untuk menempel dari bromelia ini. Dan ini udah ditali ya seperti ini. Kebetulan kita juga masih ada stok untuk tamparan dari sabut kelapa. Jadi seperti ini teman-teman. Dan ini kakakku masih terus untuk menempel dari tanaman bromelia ini ya. Nggak kepikiran banget teman-teman kalau bromelia ini akan tambah estetis dan juga cakep gitu ya kalau kita tempel di kayu ini. Dan memang aku banyak lihat gitu loh di video-video YouTube ya, itu untuk seni menempel dari tanaman bromelia ini makin banyak disuka dan juga bernilai ya teman-teman ya. Gimana Pak D, sulit menempelnya? Oh enggak ya. Untuk yang pendek ini saya pilih untuk bromelia yang agak besar ya teman-teman, seperti matahari ya seperti ini. Dan untuk jenis dari bromelia ini ada yang hijau polos teman-teman, tapi kalau yang ini jenis bromelia lipstick karena di ujung-ujung daunnya ini ada warna pink ya, seperti lipstick ya teman-teman ya. Kira-kira masih cukup Pak D untuk ini apa, untuk tamparannya masih banyak ya, masih banyak ya teman-teman. Dan ini apa namanya, nanti akan kita tempel juga yang di bagian baratnya. Masih ada tanaman anggrek, tapi tidak apa-apa, nanti kalau anggreknya hidup dan juga berbunga itu akan tambah kelihatannya nih unik gitu ya teman-teman ya. Pokoknya bila kita terinspirasi itu nggak boleh enggak gitu ya, maksudnya harus kita tertangani segera seperti ini. Nah teman-teman, untuk bromelia ini sebenarnya harganya lumayan mahal ya teman-teman ya, tapi karena itu saya tidak begitu mengetahui tentang harga-harga dari tanaman hias ini. Dan bromelia ini ternyata juga paling stabil harganya karena bisa digunakan untuk isi taman ya, dan juga untuk tanaman-tanaman hias yang berada di ini ya, taman-taman itu banyak memakai atau menanam dari bromelia ini. Dulu saya hanya satu ya teman-teman ya, tapi nggak lama gitu beranak banyak. Dan karena ini ya daunnya itu mekar dan roset, jadi ini memenuhi halaman gitu sih teman-teman. Jadi ini berusaha aku kurangi. Nah ini ada yang warnanya sangat cantik banget teman-teman. Nah ini nanti kalau sering mendapatkan paparan sinar matahari, aura cahaya dari warna pinknya ini akan semakin kelihatan dan semakin cantik banget teman-teman. Nah jadi bromelia ini awalnya kita tanam di pot, dan ini saya coba untuk tanamkan di batangan kayu ini. Kalau teman-teman ada ya di rumah ada tanaman-tanaman bromelia ini, bisa juga ya dicoba ya teman-teman ya. Nah itu Mas yang di ini batangan yang sebelahnya itu nanti juga ditambah. Kalau nanti tamparannya habis yang di sini bisa ambil di itu Mas, di apa namanya kandang itu ya, burung itu masih banyak, bisa diambil di situ. Itu nanti ada 3 bromelia ya ya Mas ya, yang dipasang sama yang kayu yang paling barat. Itu yang paling barat itu sudah ditali ya Mas ya, itu ya belum ya, belum.
itu yang belum ditali sama ini Mas, sama ini juga belum ditali. Nah teman-teman, untuk mengisi dari sebidang tanah yang berada di sini, yang awalnya tadi itu kita tanami dari tanaman-tanaman rambat seperti terang bulan, dan juga ada tanaman kemarin episia ya teman-teman ya, karena jenis episia dan terang bulan itu memang tidak begitu menyukai paparan matahari, dan saat ini itu karena di musim kemarau yang sangat terik banget ya teman-teman, maka untuk di bagian situ aku ganti dengan menanam tanaman dari jenis bromelia. Lumayan cantik ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu berada di pot yang aku taruh di tanah, dan itu tidak kelihatan cantiknya dari bromelia ini. Dan sekarang kita angkat ya, kita naikkan derajatnya. Kita tempel di batangan-batangan kayu ini ya teman-teman. Selain bisa mengurangi kepadatan dari lahan pekarangan yang berada di bawah di samping rumah itu, bisa untuk menambah ya nilai ya estetis dan juga keindahan di halaman belakang ini. Jadi udah sederet ini teman-teman ya. Masih ada yang belum kita tempel, nanti akan terus ditempel oleh kakak aku ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau caranya nempel bromelia ini kan sudah kita ambil tadi tuh ya dari induknya, dan kita tempel aja teman-teman ya, tidak usah kita tambahkan media apapun karena sudah ada sabut kelapa yang kita talikan ya di bonggol ya, di batang bawahnya dari bromelia ini sebagai medianya, dan nanti akarnya itu juga akan bisa ya mendapatkan sari-sari makanan dari sabut kelapa dan juga dari batangan ini. Nah caranya seperti ini teman-teman. Setelah kita tempel, kita ikat ya seperti ini, kita ikat lalu langsung ya kita ikatkan ya semua dari sabut kelapa ini sehingga bisa menempel penuh di batang ini. Nah untuk yang ini teman-teman, warnanya itu cantik juga ya, dasarnya hijau ya, karena terjadi mutasi karena sinar matahari, maka dari keseluruhan dari daunnya ini jadi memerah ya teman-teman. Dan untuk warna dasarnya itu tinggal sedikit aja, dan warnanya itu akan menjadi hijau kemerahan secara keseluruhan dari seluruh ini kelopak daunnya. Jadi bromelia ini sebenarnya kalau kita amati unik ya teman-teman ya, walaupun dia merupakan tanaman yang tidak seperti bunga kebanyakan, tapi daunnya ini sudah menyerupai bunga ya kayak begini. Tapi bromelia ini sendiri memiliki bunga loh teman-teman. Bunganya itu warnanya macam-macam, kecil-kecil gitu, tapi juga cantik. Saya tahu ini ada yang warna keunguan, ada yang pink muda, dan juga warnanya seperti merah ya. Jadi ada beberapa jenis ya dari bunga dari bromelia ini. Nah bromelia sendiri ini seperti tanaman amfibi ya, maksudnya bisa hidup di panas matahari dan juga bisa hidup di keteduhan ya teman-teman. Dan ini kita coba, barangkali di sini nanti akan tumbuh bagus ya, biar aja ya teman-teman di sini. Kalau nanti memang kiranya kurang cahaya, nanti juga bisa kita pindah-pindahin karena ini bisa dipindahkan, artinya bukan harga mati harus di sini gitu ya. Nah ini teman-teman yang warna hijau ini juga cakep nih, ini namanya bromelia lipstick ya. Jadi ini seperti ini teman-teman. Nah di sini ada bunga yang paling tengah, ini putik ya teman-teman ya, dan ini bunganya keluar, ini warnanya keunguan, warna keunguan ya, biru keunguan. Jadi seperti ini teman-teman bunganya. Nah ini ya, ini udah kita tempelin lagi ya teman-teman ini, dan ini warnanya cantik banget. Mas kalau ini ditambahkan satu lagi gimana Mas di sini? Di sini ditambah lagi warnanya berbeda, enggak apa-apa Mas.
Nah ini teman-teman ya, juga cakep banget ini. Nah jadi kita itu kalau mengenal suatu tanaman itu, kalau kita kenal secara seksama, itu memiliki keunikan dan daya ketertarikan sendiri ya, karena memiliki keunikan gitu ya teman-teman ya. Nah inilah seni yang apa ya namanya, terus mengalir ya dari intuisi dan inspirasi ya teman-teman ya, sehingga akan mewujudkan sesuatu keinginan dan berbentuk sebuah seni ya teman-teman ya, yang bisa kita nikmati. Oke, kita akan lihat juga ya teman-teman, tanaman yang berada di halaman belakang ini yang saat ini kita rawat ya, karena kita akan terus berganti-ganti ya teman-teman ya, utamanya adalah sayur. Jadi di sini ini adalah merupakan tempat atau lahan yang kita gunakan untuk melakukan pembibitan. Kita juga petani teman-teman ya. Kita juga petani. Mungkin dari sebagian orang bercocok tanam, berkebun itu terasa ngeri, geli dan juga apa ya, ada rasa gimana ya, jijik kali ya teman-teman ya. Tapi beda dengan kita ya, para komunitas dan para petani yang langsung bersentuhan atau kontak langsung dengan media tanam ya, yang mana di media tanam dan juga di pupuk ya, tanah yang kita gunakan untuk media tanam itu banyak banget teman-teman, berjuta dari jamur, ada kuman, ada bakteri, cacing ya, dan mikroba lain yang sangat mengerikan dari sebagian orang. Tapi bagi komunitas pencinta tanaman dan komunitas pecinta bunga ya, pokoknya terkait dengan kebun gitu ya teman-teman, melihat ya atau mungkin menyentuh ya, bahkan jari-jari kita itu harus kontak langsung dengan berbagai mikroba, cacing, jamur, kumat, bakteri, itu justru merasakan kebahagiaan. Maksudnya gini ya teman-teman, karena dengan adanya dari berbagai jamur lah, bakteri lah, kuman, cacing yang berada di media tanam itu, karena medianya itu subur ya teman-teman ya, dan kita itu akan teruji, bahkan kita akan belajar konsentrasi penuh ya. Jadi di sini ada semacam kecerdasan emosional gitu ya teman-teman ya. Dan juga tentunya kita itu belajar ya untuk kekebalan tubuh kita ya, yang sering bersentuhan ya, kontak langsung ya dengan berbagai bakteri dan kuman itu semuanya. Dan tentunya untuk berkebun itu sangat sehat teman-teman. Nah pada saat sekarang ini sudah hampir jam kita mulai jam 6 ya, sudah turun ya teman-teman ya, dan mulai bersih-bersih, mengganti media dan juga merawat anggrek. Ini kita biasanya sudah sampai di waktunya sholat duhur gitu ya, dan kita lanjut nanti ya setelah matahari sudah redup ya teman-teman. Jadi sesungguhnya berkebun itu adalah sangat menyehatkan, karena setiap harinya selain kita itu kontak ya dengan berbagai tadi ya, ada yang berada di media tanam, itu kita nanti akan semakin sehat gitu ya teman-teman ya, karena kita terbiasa, sehingga kesehatan dan tubuh kita itu akan kebal menghadapi itu semuanya, dan melatih konsentrasi dari pikiran kita ya teman-teman ya. Kita akan semakin memutar otak,
kita akan semakin cerdas, dan kecerdasan itu tumbuh dari kesehatan. Nah, dan kesehatan itu bisa kita dapat dengan berkebun ya, karena berkebun itu berada langsung di paparan sinar matahari pagi ya, yang kaya akan vitamin D, bagus sekali untuk kesehatan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk berkebun itu sendiri manfaatnya memang sangat banyak banget. Kita bisa meningkatkan imun, gerak motorik dari badan atau tubuh kita ya, di persendihan, dan juga otot-otot kita terlatih ya teman-teman ya. Dan juga otak ini akan terus berputar ya, berinspirasi, dan ada intuisi yang bisa kita tuangkan dalam ekspresi, bisa untuk mewujudkan sesuatu keinginan sehingga menjadilah suatu kepuasan yang kita dapatkan. Nah teman-teman, berkebun itu juga ya bisa untuk terapi ketenangan jiwa. Jadi di mana jiwa yang sehat juga terdapat tubuh yang sehat juga. Nah teman-teman, untuk yang di lahan belakang ini seperti inilah ya secara keseluruhan ya teman-teman ya. Dan untuk yang berada di samping rumah itu seperti kemarin yang udah aku videokan, banyak tanaman dari toga dan juga sayur ya teman-teman. Ada sayuran sawi, ada tomat, ada terong, ada cabai, ada macam-macam. Tapi khusus yang berada di halaman belakang ini memang saya ciptakan menjadi suatu lahan yang terinspirasi dari kondisi hutan. Jadi banyak sekali tanaman-tanaman hutan terdapat di halaman belakang ini, dan juga termasuk anggrek ya teman-teman. Wah teman-teman, untuk tanaman bromelianya yang kita tempel di kayu udah kelihatan nih ya. Nah seperti itu. Nah ini masih akan kita tempel ya sama kakakku ya, yang nanti ke semua dari batangan kayu ini akan ditanami, akan ditempel bromelia ini. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki tanaman bromelia yang udah banyak gitu ya, berada di pot, bisa ditanam, ditempel di kayu seperti ini ya. Ini juga bagus ya teman-teman, ditaruh di halaman depan ya. Juga halaman kita nanti akan terlihat estetik kok teman-teman ya, tidak jelek. Tapi ini merupakan seni dari apa ya namanya, menempel dari tanaman-tanaman bromelia dan anggrek. Jadi nanti anggreknya ini juga bisa berbunga, dan juga bromelianya ini juga akan tumbuh bersama dengan anggrek berada di batangan-batangan kayu ini. Oke teman-teman ya, cukup sekian dulu jumpa kita di pagi hari ini. Terima kasih dan semangat untuk terus berkebun dan memanfaatkan halaman pekarangan ya teman-teman. Sampai jumpa lagi, dan saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.